Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Lagi-lagi Pemprov DKI Jakarta menjalankan kerja senyap tanpa banyak liputan media. Tiba-tiba membangun waduk. Jika di episode Jelajah Jakarta sebelumnya membangun waduk di Jakarta Timur, kali ini Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA membangun waduk di Jakarta Selatan. Jos banget! Yang menarik nih, waduk yang berlokasi di Jalan Kemang Utara 9, Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan ini dibangun di tanah yang tidak begitu besar, yakni di tanah seluas 2.991 meter persegi. Gubernur daerah lain atau bupati lain harus mencontoh nih kerja senyap Pemprov DKI Jakarta yang mampu membangun waduk di tanah minim, namun nantinya bermanfaat besar bagi warga sekitar. Sobat Jelajah Jakarta, proyek milik Sudin SDA Jakarta Selatan yang dijalankan melalui kontraktor pelaksana PT Renis Rimba Raya merupakan proyek embung atau waduk retensi. Dari 2.991 meter persegi tanah keseluruhan lokasi ini dibangunlah waduk retensi dengan luas area 1.881 meter persegi. Dengan luas area tersebut dengan kedalaman 5-6 meter, maka waduk retensi ini mampu menampung air sebanyak 10.533 meter kubik. Dalam proyek ini dibagi menjadi 4 sub pekerjaan. Yang pertama adalah waduk retensi ya. Ini yang saya berdiri di sini ini yang dimaksud dengan waduk retensi. Untuk luasan area waduk itu sendiri Pak sekitar 1.881 meter persegi. Kemudian ketika kita kalikan dengan kedalaman 5-6 meter Pak, itu sekitar daya tampungnya itu sekitar 10.500 Pak meter kubik. Kurang lebihnya sebesar itu ya Pak. Sobat Jelajah Jakarta, material waduk retensi ini menggunakan pondasi square pel ukuran 20x20. Lalu di bawahnya menggunakan slough, di mana batu kali sebagai material utama. Batu kali ini tersusun sampai dengan ketinggian 5 meter, dihitung dari titik dasar waduk ke elevasi jogging track. Kita bisa lihat sendiri dari pondasi dalamnya itu menggunakan square pel ukuran 20x20. Kemudian di bawahnya itu ada slough, yang mayornya itu pekerjaan batu kali Pak, pasangan batu kali. Kedalaman sendiri pasangan untuk waduk ini sekitar 5 meter Pak. Tapi untuk kedalaman waduk sendiri kan cekung ya Pak. Jadi posisi topnya di sebelah sini itu di angka sekitar 6 meteran Pak. Di senternya ya, di pusatnya. Sobat Jelajah Jakarta, selain waduk retensi ini ada pula kolam olakan di lokasi ini. Luas area kolam olakan ini adalah 638 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 4-5 meter. Dengan kedalaman ini, kolam olakan nantinya bisa menampung air sebanyak 3.150 meter kubik. Kemudian di seberang sana ada kolam olakan. Itu sekitar 638 meter persegi ya areanya. Areanya ketika kita kalikan dengan kedalaman sekitar 4-5 meter itu sekitar 3.000-an Pak. 3.150 daya tampungnya ya, meter persegi itu aja sih. Sobat Jelajah Jakarta, sejak awal Sudin SDA Jakarta Selatan membangun waduk retensi ini adalah tujuannya untuk meminimalisir dampak banjir yang terjadi di Kemang Utara 9 ini. Sebagaimana diketahui, setiap kali hujan lokal besar, Kali Mampang ini meluap hingga ke jalanan sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Menurut Pak Yuyu, tujuan waduk retensi adalah menanggulangi luapan air dari Kali Mampang secara gravitasi. Sementara kolam olakan ini bertujuan untuk menanggulangi banjir dari sisi jalan atau pasar Mampang. Tujuan waduk ini menanggulangi banjir dari sungai Pak. Tujuan waduk retensi menanggulangi banjir dari sungai secara gravitasi. Kemudian kalau olakan itu menanggulangi banjir dari sisi
jalan Pak atau pasar warung buncit, sehingga metodenya menggunakan alat pompa hisap. Kalau waduk retensi menggunakan gaya gravitasi, kalau yang olakan menggunakan mesin pompa Pak. Sobat Jelajah Jakarta, selain pembangunan waduk retensi dan juga olakan, PT Rainis Rimba Raya juga bertugas membangun tanggul yang ada di pinggir Kali Mampang ini. Dengan pembangunan tanggul ini tentu saja bisa mencegah terjadinya tanah longsor pada tepi kiri maupun kanan Kali Mampang. Pembangunan tanggul ini dikerjakan secara simultan alias bersamaan dengan pembangunan waduk retensi. Tanggul pengaman Sungai Kemang gitu Pak. Yang saat ini kita kerjakan secara simultan, artinya berbarengan, tidak menunggu satu selesai kita kerjakan lain, tapi berbarengan semua kita kerjakan Pak. Demikian Pak. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini kurang lebih ada 93 pekerja di proyek ini. Nantinya waduk retensi ini akan bisa dinikmati oleh warga sekitar karena selain menjadi penampung air, waduk ini ada fasilitas jogging track-nya loh. Oh ini 1,8 Pak, karena nanti ada saluran pembuangan di sini, ada saluran air. Untuk masuk dari jalan menuju ke dalam waduk, pihak kontraktor akan membangun jembatan penghubung di lokasi ini. Jembatan penghubung antara jalan umum masuk ke area waduk. Harapan kami itu di pertengahan Agustus jembatan sudah selesai. Itu. Tentu banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan pembangunan waduk retensi, kolam olakan maupun fasilitas pendukung lain. Salah satu tantangan terbesar adalah cuaca. Sebagaimana sudah diinfokan sebelumnya, lokasi Kemang Utara 9 ini merupakan lokasi yang rawan banjir. Sepanjang menjalankan proyek ini, menurut Pak Yuyu, lokasi ini sudah terdampak banjir 4-5 kali. Area jembatan dalam sudah limpah ya sama air. Posisinya sekarang air lebih tinggi daripada jembatan sama daratan. Tantangan yang paling besar adalah kondisi cuaca Pak. Sebab dari minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-12 per hari ini Pak, itu sudah 4-5 kali banjir Pak, banjir besar. Nah posisi banjir itu Pak, sampai top level embung ini Pak. Banjir itu udah sampai top level di balok embung ini Pak. Jembatan Beli aja, jembatan sementara itu bisa udah limpas. Jadi posisi air di waduk dengan di pasar itu udah tersambung Pak, saking besarnya gitu. Nah, jika terjadi banjir otomatis kita bisa 2-3 hari tidak bisa bekerja karena kita memaksimalkan dewatering ya Pak. Dengan menggunakan mesin yang ada sekitar 3 unit mesin yang kapasitas 6 in ya Pak. Itu aja sih Pak kendala kami itu di sini banjir. Bisa juga di sini tidak hujan tapi air sungai meluap. Ada juga seperti itu sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang di area tanggul sungai. Itu aja sih Pak. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Yuyu berharap apa yang dibangun ini nantinya bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi warga sekitar. Namun tentu warga juga harus menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh Sudin SDA Jakarta Selatan ini. Harapan kami sebagai pelaksana bangunan bisa diterima dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, kemudian kebermanfaatan, keberlanjutan untuk masyarakat, bisa diterima dengan baik, bisa menjadi mungkin di Kemang ini salah satunya ya Pak, waduk retensi itu yang pertama kali ada di daerah Kemang. Ketika waduk retensi ini sudah selesai, warga juga bisa ikut menjaga dari kebersihan dan segala macamnya. Kemudian bisa untuk menjadi wisata rekreasi keluarga karena kan di sini nanti disediakan fasilitas jogging track Pak untuk olahraga dan segala macamnya. Hanya tinggal masyarakat ikut merasa memiliki Pak sehingga bisa menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di waduk ini Pak. Harapannya seperti itu.
Sobat Jelajah Jakarta, saya akan mengupdate terus progres pembangunan waduk retensi, kolam olakan maupun fasilitas penunjang lain di proyek ini. Sekali lagi, kita perlu mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atau Sudin SDA Jakarta Selatan di mana tanpa perlu banyak media yang meliput, namun satset membangun fasilitas yang bermanfaat guna meminimalisir dampak banjir di Kemang Utara 9 ini. Jos banget kan? Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.